Halo brother-brotherku, kembali lagi dengan aku di sini. Di video kali ini kita akan bahas settingan air untuk ikan gapi. Jadi kita akan bahas nih parameter air yang bagus buat ikan gapi itu apa apa aja sih, yang bagaimana sih. Nah, parameter ini isinya apa aja? Kurang lebih parameter ini ada di pH, suhu, dan segala macamnya ya. Kemudian kita juga akan bahas air apa yang bagus untuk ikan gapi, apakah air keran, air hujan, atau air-air lainnya. Kemudian juga kita akan membahas nih cara jaga kualitas air di akuarium atau di kolam atau di box ikan gapi kita itu kayak gimana supaya airnya ini tetap aman dan tetap sehat untuk ikan gapi. Oke, jadi kalau kita bicara settingan air, pertama kita harus tahu dulu nih, kita mau pakai air apa untuk ikan gapi. Karena tiap-tiap air, jenis-jenis air itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang paling gampang kita pakai dulu deh, kita mulai dari air keran. Aman nggak sih air keran ini untuk ikan gapi? Sebenarnya aman-aman aja sih. Yang penting kita tahu cara menghandle, cara mengolah air keran ini seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, air keran ini mengandung bahan kimia. Bahan kimianya itu ada di kaporit atau klorin ya. Nah, cara menghilangkannya ini bagaimana sih? Simple. Jadi kalau kalian pengen menghilangkan kadar kaporit di air keran, itu tinggal kalian tampung, kalian endapkan, atau kalian diamkan. Minimal itu 1 kali 24 jam. Atau lebih bagus lagi, ketika kalian endapkan, kalian pasang aerator di situ. Itu lebih bagus lagi. Kemudian selain air keran, bisa pakai air sumur atau air tanah. Nah, sebenarnya air sumur dan air tanah ini bagus juga ya. Tapi ada beberapa daerah yang air sumur atau air tanahnya ini banyak mengandung kapur. Nah, sebenarnya perlakuannya sama aja sih. Endapkan dulu aja kalau kalian pakai air sumur atau air keran untuk supaya kandungan kapurnya ini nggak bercampur di airnya. Jadi nanti kapurnya akan mengendap di permukaan. Nah, itu bisa kalian bersihkan ya. Kemudian selain air keran, air sumur, bisa nggak sih pakai air hujan? Nah, sebenarnya air hujan ini bisa-bisa aja ya. Kalau kita ngomong bagus nggak bagus, ya bisa gitu. Cuman kekurangan dari air hujan ini, kalau kalian bertampung air hujannya langsung, suhu air hujan ini sangat dingin. Jadi itu kurang bagus ya buat ikan gapi. Nah, kemudian kalau kalian tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduk, kemudian tingkat polusi udaranya tinggi seperti banyak kendaraan, kemacetan dan segala macam, justru lebih bahaya pakai air hujan karena ketika ada polusi udara, air hujan itu akan menjadi hujan asam karena mengandung polusi itu tadi. Dan kalau kalian tampung dan kalian masukkan ikan gapi, ya bisa-bisa ikan gapi kalian malah yang keracunan dan wassalam. Nah, selain air keran, air sumur dan air hujan, kita pakai air galon. Wah, ini bagus banget karena air galon itu sudah pasti steril, layak minum, mengandung mineral, cuman tidak sehat untuk kantong kalian ya. Kalian bisa-bisa nangis. Nah, kalau udah nangis, air mata kalian jangan ditampung ya buat melihara ikan gapi. Karena air mata itu asin. Dan kalau air mata kalian ditampung untuk melihara ikan gapi, kalian harus menangis berapa lama supaya bisa memenuhi akuarium isi gapi itu. Bisa-bisa bola mata kalian yang kempes duluan ya. Kemudian kita bicara lagi ke parameternya ya. Jadi suhu suhu kita ke suhu dulu. Suhu idealnya untuk melihara ikan gapi itu di suhu 21-22 derajat Celcius sampai ke 27-28 derajat Celcius lah. Sebenarnya bisa lebih dingin dari itu, di bawah 21 derajat, cuman itu akan mengaruhi ke pertumbuhan, kemudian siklus reproduksi ikan, sama nanti lebih gampang terserang penyakit. Jadi gini, kalau ikan gapi ada di lingkungan air yang dingin, itu metabolisme mereka akan melambat ya. Jadi pertumbuhannya akan melambat, reproduksinya juga melambat dan segala macamnya. Kemudian air yang lebih dingin itu lebih cenderung menyebabkan penyakit seperti jamur dan lain sebagainya ya.
Itulah kenapa sebenarnya kalau orang budidaya ikan itu khawatir kalau hujan, ketika kolam atau tambaknya itu kena hujan itu khawatir karena ada penurunan suhu di situ yang drastis ya. Kemudian pH air yang aman untuk ikan gapi. pH air yang aman untuk ikan gapi itu ada di kisaran 6 sampai 7-an ya. Itu paling pas lah kalau kita bicara pH air. Kalian bisa beli alat pengukur pH kok di toko-toko online itu, ada kertas untuk mengukur pH air ya. Nah, kalau suhunya ketinggian lebih dari 27-28 derajat Celcius, ya itu namanya nanti kalian masak sop ikan ya. Sop ikan gapi. Jangan-jangan nanti kalian pelihara ikan gapi di air mendidih suhu 100 derajat ya. Itu namanya kalian masak tom yum ya. Nah, kemudian setelah kita bicara sumber air untuk ikan gapi dari mana aja, kemudian eh, kondisi airnya yang bagus seperti apa, kita akan bahas cara menjaga kualitas air di akuarium kita ya untuk ikan gapi. Yang paling apa ya, yang paling mudah, paling simple sebenarnya ya pasang filter. Bisa kalian pakai sponge filter, bisa pakai semi under gravel system. Itu gunanya adalah ya untuk memfiltrasi air, untuk menyaring air dari kotoran-kotoran ikan sisa pakan sehingga tidak apa ya, tidak mengendap di bawah dan akan menimbulkan bom amoniak di akuarium tersebut. Kemudian kalau kalian nggak mau pasang filter, ada beberapa opsi ya, seperti yang aku lakukan di tempatku adalah di sini aku pakai tanaman air. Nah, tanaman air ini fungsinya hampir sama dengan filter, bedanya ini tidak menggerakkan airnya ya. Jadi tanaman air ini menyerap zat-zat negatif yang ada di air kemudian diolah oleh tanaman sehingga zat-zat negatif yang ada di air ini hilang. Kemudian selain tanaman air, itu bisa dikombinasikan dengan penggunaan probiotik atau bakteri starter. Gunanya apa sih? Pentingnya apa sih bakteri starter ini? Penting untuk mengolah apa ya? Mengolah kadar nitrogen yang ada di air. Nitrogen ini dari amonia itu diolah oleh bakteri baik. Kemudian selain bakteri baik juga diolah oleh tanaman ya. Jadi gini, yang mencemari air itu adalah ketika kalian kasih makan ikan, pakannya menyisa, terus ikannya buang kotoran dan itu tidak apa ya, tidak diolah, tidak difilter. Nah, kotoran dan sisa pakan ini akan menjadi amoniak. Nah, kerjanya tanaman dan bakteri baik di tempat kalian itu adalah mengolah amoniak itu menjadi nitrit. Jadi kandungan dari amonia ini diolah oleh bakteri dan tanaman menjadi nitrit. Dari nitrit itu diolah menjadi nitrat. Nitrat ini jauh lebih aman dan tidak beracun daripada amoniak dan nitrit ya. Itulah gunanya dan itu akan apa ya, akan memudahkan kalian sehingga nanti kalian pergantian airnya bisa lebih jarang, kemudian maintenance-nya bisa lebih jarang seperti itu. Jadi penggunaan tanaman maupun bakteri starter itu namanya adalah nitrogen cycling ya, atau pengolahan nitrogen yang ada di air. Kemudian selain itu kalian bisa lakukan pergantian air ya, bisa setiap minggu, setiap 2 minggu. Nah, kalau kalian sudah pakai probiotik dan segala macam, itu pergantian airnya jangan full ya. Kalian sisakan 30% atau 50%, kalian tambah air baru gitu ya, supaya bakterinya tidak ikut terbuang. Kan sayang, bakterinya sudah matang, sudah berkembang biak, tapi malah kalian buang, harus ngulang lagi siklus bakterinya dari awal, itu kan buang-buang waktu. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah ukuran tempat, populasi ikan, dan pemberian pakan. Nah, semakin besar ukuran tempat kalian, otomatis volume airnya kan juga semakin besar. Nah, ikan gapi ini kan ikan yang kecil ya. Jadi ketika tempatnya lebih besar, kemudian ikannya kecil, populasinya tidak begitu padat, otomatis kualitas air akan lebih lama untuk bisa tercemar, sangat buruk ya. Jadi misalnya kalian pelihara di box kontainer atau akuarium ukuran 50 liter, kalian isi 10 ekor. Nah, itu kalian bisa ganti airnya lebih lama lagi dan
kualitas airnya bisa terjaga lebih lama gitu ya. Nah, kebanyakan kekeliruan itu sebenarnya ada di poin pemberian pakan dan porsi pakan. Jadi kita sebagai penghobi, sebagai orang yang memelihara ikan gapi atau bahkan ikan hias lain itu juga melakukan kesalahan yang sama gitu. Kita suka lihat ikan kita makan, akhirnya kita memberi makannya berlebihan, kemudian memberi makannya terlalu sering dengan porsi yang banyak, sehingga pakan itu menyisa dan tidak termakan oleh ikan, mengendap di akuarium kalian. Nah, tadi seperti yang aku sebutkan, sisa pakan yang mengendap dan tidak termakan itu akan menjadi amoniak dan justru akan mencemari dan meracuni air kalian. Bisa-bisa gapi kalian bisa wassalam mendadak secara massal, sakit-sakitan dan seperti itu ya. Jadi pemberian pakan itu yang wajar aja, sedikit aja, 2 kali sehari. Pokoknya diperhatikan gapinya kenyang, makan, aktif, sehat, udah gitu deh. Jadi segitu ya pembahasan masalah air untuk ikan gapi. Barangkali kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya bermanfaat dan supaya channel ini lebih ramai lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.